Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik, mengapa mahasiswa lama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Pak, kenapa mahasiswa itu lama dalam menyelesaikan skripsi? Ini biasanya yang suka bertanya ini orang yang masuk di mata kuliah metodologi penelitian atau mata kuliah ekonomi tiga di kelas kepada dosen penghubung. Karena mereka ini berada di posisi semester 5 dan semester 6 yang sebentar lagi akan memasuki masa pengajuan judul. Tentu banyak cerita-cerita dari senior bahwa menyusun skripsi itu sangatlah lama, sehingga itu mereka bisa mewanti-wanti, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri agar mereka tidak seperti kejadian yang dialami oleh senior-seniornya, skripsi itu lama sekali terselesaikan. Jadi saya akan menyampaikan dari sudut pandang atau dari perspektif seorang dosen, mengapakah mahasiswa lama dalam menyelesaikan skripsinya. Jadi yang pertama, alasan pertama adalah karena mahasiswa sudah pasrah. Dalam artian mahasiswa itu tidak berusaha untuk berupaya mencari seluk-beluk informasi mengenai skripsi, sehingga akibat dari kepasrahannya itu dia membagikan skripsinya kepada konsultan atau pihak-pihak yang membuka jasa pembuatan skripsi. Dan ini banyak sekali, ada di internet, ada di samping kampus, ada di rental, maupun para senior yang sudah menyelesaikan skripsinya. Nah, akibat dari kepasrahan ini, kadang-kadang kan kalau kebimbingan dosen menyampaikan ke mahasiswa. Jadi penyampaian mahasiswa untuk ke konsultan itu bisa saja berbeda, karena daya tangkap seseorang kan dalam menginterpretasikan sesuatu pemahaman dari seseorang itu adalah dosen, mungkin berbeda, sehingga informasi yang disampaikan kepada konsultan itu pun berbeda. Nah, saran saya, jangan pakai konsultan. Rajinlah belajar, rajin baca buku, dan cari tahu sebelum mengenai skripsi. Itu ada di kampus, ada buku panduan, di perpustakaan ada buku-buku metodologi dan ekonomi tiga, maupun di mesin pencari itu Google, banyak informasi mengenai skripsi. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah tidak ada matchingnya, tidak ada kesesuaian antara mahasiswa dan dosen. Artinya banyak saran-saran atau himbauan-himbauan dari dosen yang sulit diterjemahkan, yang sulit dipahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak mampu untuk menyelesaikan atau memenuhi permintaan-permintaan dari dosen pembimbingnya. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, kesalahannya adalah apapun yang disampaikan dosenmu perlu dicatat dalam catatan pembimbingan atau berita acara pembimbingan, sehingga dari dasar itulah kamu akan melakukan atau mengubah atau memperbaiki atau melengkapi apa yang kekurangan di dalam naskah proposalmu atau naskah skripsinya. Nah, alasan yang ketiga adalah terjadi benturan antara pembimbing yang pertama dengan pembimbing yang kedua. Nah, ini banyak cerita ya, karena hegemoni atau besarnya pengaruh dari pembimbing satu itu mengalahkan pembimbing dua, atau sebaliknya pembimbing dua itu lebih berkuasa dari pembimbing pertama. Kalau kita paham bahwa setiap pembimbing itu, baik pembimbing satu maupun pembimbing dua itu sama-sama sudah punya porsi masing-masing. Jadi baiknya sebenarnya pembimbing satu, pembimbing dua tidak saling mengambil porsi yang lain. Jadi saran saya, ajaklah sekali-sekali
kalian bertemu tiga ya di work meeting, satu mahasiswa, bisa di tempat, bisa di kampus, bisa di kantornya pembimbing satu atau bisa di kantornya pembimbing dua, sehingga mari kita bicarakan keluhan-keluhan baik keluhan mahasiswa, keluhan pembimbing satu maupun keluhan pembimbing dua, sehingga dari benturan-benturan ini, dari kebutuhan-kebutuhan ini bisa dicairkan dengan berdiskusi secara bersama dari yang ketiga pihak. Kemudian kelas lain kenapa mahasiswa sulit sekali menyelesaikan skripsi adalah karena judul penelitian dengan isi penelitian dan alat analisis yang digunakan untuk menyelesaikan hipotesis itu tidak sesuai atau tidak saling mengkait antara satu dan yang lain. Jadi kalau mempertahankan judul maka akan merubah semua teori. Kalau mempertahankan teori akan merubah semua judul. Atau misalnya merubah alat analisis, maka semua kerangka penulisan baik di bab 3 maupun di bab 4 itu akan berubah. Itu pasti akan diubah kalau dari ketiga ini, judul, teori, dan alat analisis ini tidak matching, tidak sama, maka satu, beberapa atau semuanya perlu dirombak, perlu dirubah. Sehingga inilah yang membuat lama mahasiswa, dalam artian dia perlu mencari teori lagi, dia perlu merangkai kata demi kata atau kalimat demi kalimat dalam setiap lembar tulisannya. Inilah yang membuat si penulis itu menjadi lama. Hal yang kelima adalah masalah yang paling klasik. Masalah klasik itu adalah bosan. Ya, mahasiswa bosan, cukup jenuh karena sudah terlalu lama. Biasanya kan skripsi itu kan sudah dianggap mata kuliah dan itu termuat di dalam KRS. Nah, harusnya skripsi itu selesai dalam tempo 6 bulan, ya maksimal 6 bulan. Baik seminar proposal maksimal 6 bulan maupun skripsi maksimal 6 bulan. Tetapi ada siswa yang molor atau lewat dari jangka waktu yang ditetapkan itu sampai di atas 6 bulan, bahkan bertahun-tahun karena masalah kebersamaan. Dan itu pun ditambah kalau misalnya dia sebagai mahasiswa part time atau dia sambil kerja. Ditambah lagi kalau misalnya masalah yang paling klasik ini adalah masalah biaya. Oke, masalah biaya. Ini juga hal yang sangat menyulitkan sehingga mahasiswa kesulitan dalam menyelesaikan skripsinya. Bisa saja sudah ACC dari kedua tetapi masih belum bisa mendaftarkan diri untuk menjadi peserta seminar proposal atau peserta sidang skripsi. Jadi itulah beberapa alasan mengapa mahasiswa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi dari perspektif sudut pandang seorang dosen. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.